masuk. Duduk. Dengan Mbak siapa? Mbak Zahra, Bu. Oh, yang tadi udah WhatsApp ya? Iya, Bu. Dari mana Mbak Zara? Saya dari Kalimalang. Oh, Kalimalang, deket tol Becakayu ya? Iya. Oh, deket ya, 30 menitan ya sini. Macet gak tadi? Enggak sih, 30 menit. Ya, nggak macet lah ya, aman lah, soalnya bukan weekend, weekdays. Ya baik, Bu Zara, sebelumnya udah melakukan konseling, Bu? Belum pernah sih, Bu. Oh, belum pernah ya? Ya, saya di sini akan menjelaskan. Kita akan melakukan konseling kurang lebih setengah jam, dan saya akan menjelaskan sedikit. Di konseling ini kita ada asas kerahasiaan ya Bu ya. Jadi Ibu Zahra atau Mbak Zahra nih, aku manggilnya apa ya biar enak ya? Mbak deh, Mbak. Mbak ya, atau Mbak Zahra ini bisa percaya, karena apa yang Mbak Zahra ceritakan ini itu menjadi rahasia antara kita berdua dan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kesimpan kan itu ya, Mbak ya? Bu. Iya, aman kok, nggak bakal bocor kemana-mana. Mengerti ya Mbak Zahra? Iya, ngerti. Bisa kita mulai konselingnya sekarang? Jadi saat ini kan saya bekerja, tapi lingkungan kerja saya tuh kayak toksik gitu lah, Bu. Pertemanannya Gak nyaman gitu sama lingkungannya. Baik. Saya nyaman sih, maksudnya kalau sama pekerjaan saya nyaman, cuman dari lingkungannya itu saya gak nyaman. Gimana ya? Saya juga udah naruh lamaran sih ke perusahaan lain. Udah dapet iya, jadi gimana gitu, Bu. Saya harus nerima pekerjaan baru, cuman saya takut nanti di pekerjaan baru lingkungannya sama gitu. Oh, jadi Mbak Zara udah ngelamar di perusahaan lain, cuman mau ngambil nih, cuman ragu nih, takutnya lingkungannya sama kayak yang sedang Mbak Zara di pekerjaan yang saat ini gitu. Tapi Mbak Zara tahu gak sih asal mulanya kenapa sih bisa toksik gitu, atau seiring berjalannya waktu lama-lama kelihatan nih gitu? Kayak gimana ya, kayak ya dia di belakang ngomongin gitu, Bu. Oh, jadi Mbak Zara tuh merasa nggak nyaman. Iya, nggak nyaman nih, maksudnya dia di depan baik, di belakang taunya ngomongin. Jadi kerjaan pun jadinya nggak fokus, jadi mau makan siang pun aduh males nih. Iya. Jadi Mbak Zara bingung ya mau ambil pekerjaan yang sekarang atau lanjut yang sekarang. Kalau dari hati Mbak Zara sendiri nih bagaimana kira-kira? Atau masih labil? Masih bingung sih saya. Masih bingung ya? Atau Mbak Zara bisa coba dulu, kalau saran saya ya Mbak Zara bisa coba dulu untuk terima pekerjaan yang Mbak Zara lamar ini. Terus Mbak Zara juga untuk salary-nya, apa Mbak Zara udah cukup di pekerjaan lama atau yang pekerjaan sekarang? Untuk gajinya Mbak Zara lebih baik yang lama atau yang saat ini? Atau yang saat ini belum tahu? Belum tahu sih yang Jadi Mbak Zara yang saat ini belum tahu. Jadi yang pekerjaan yang baru yang saya taruh belum tahu nih gajinya berapa nih. Kayaknya lebih baik Mbak Zara tuh coba aja dulu untuk ngelamar, ambil nih yang kedua nih, dicoba dulu. Karena mungkin kalaupun kita kerja tapi lingkungannya nggak nyaman, sama aja Mbak. Malah nanti jadi mental kita yang kena nih, ngedown nih, mau kerja pun jadi nggak semangat. Aduh, ketemu ini lagi males banget deh gitu. Aduh, mau makan, aduh ada ini males deh. Mau apa-apa juga susah. Jadi saran saya lebih baik Mbak Zara ambil aja dulu pekerjaan yang lama untuk dilanjutin dulu yang lama ini atau ya, maksud saya ambil yang baru, pekerjaan baru nih yang baru Mbak lamar nih, Mbak ambil. Nah, nanti kalau emang Mbak rasanya, jadi Mbak ada gimana ya, Mbak ada pengalaman dari pekerjaan yang lama. Ada pengalaman kayak aduh nih rasanya udah cukup, udah nggak enak, udah toxic nih lingkungan kerjanya nih. Mbak Zara nanti udah bisa manage sendiri gimana sih cara menghindarinya agar tidak terjadi toksik di lingkungan pekerjaan. Kayak lebih berpikir positif, terus lebih fokus ke pekerjaan, jadi membatasi pertemanan juga. Kayak udah kita bertemannya cukup di lingkup kantor aja nih, luar kantor gak usah. Jadi kamu tahu saya itu hanya di
kantor aja gitu, sebatas pekerjaan aja gitu. Bisa ngerti Mbak? Iya sih, mengerti. Jadi menurut saya Mbak coba aja dulu yang di tempat Mbak yang baru nih, siapa tahu kan cocok. Saya berarti yang tempat baru saya Mbak ambil aja dulu. iya. Siapa tahu kan nyaman gitu. Kalau yang di tempat lama kan coba Mbak keluar dari zona itu, zona nyaman gitu. Siapa tahu tempat baru lebih enak gitu Mbak. Saya ngerti Mbak. Jadi gimana Mbak kesimpulannya? Mbak bakal ngambil yang baru. Ya, menurut Mbak nih gimana nih? Kalau dari saran saya kan lebih baik keluar dari zona itu Iya tuh. sih, iya. Kalau dari Mbak sendiri gimana? Iya sih benar, keluar dari zona itu. Soalnya kan saya juga nggak tahu yang baru tuh kayak gimana. Mau cobain dulu bikin baru. Udah apa ya, udah gak nyaman juga kan di tempat yang ini yang sekarang Mbak jalan ini. Ya mau nggak mau cobalah keluarlah dari zona itu gitu, demi kebaikan dan kesehatan mental Mbak sendiri gitu. Setelah cerita sama saya gimana nih Mbak, perasaan Mbak? Apakah lebih enggak sih, lebih ada jalan kah atau gimana? Ya lebih, ya ada jalan lega. Jadi saya tahu gitu harus milih. Sebelumnya tuh bingung, labil gitu ya labil. Mbak. Diambil apa enggak, cuman yang lama kayak gitu lingkungannya, yang baru belum tahu nih gimana, kayak takut, kayak trauma gitu lah Mbak. Bu, ngeri ya dari pengalaman sebelumnya. Ya baik, konseling mungkin sudah merasa cukup atau bagaimana? udah cukup sih. Udah cukup ya. Baik, terima kasih ya Mbak Zara karena semuanya, karena apa? Zara udah lumayan lega, udah ada kesimpulannya, udah ada jalan keluarnya. Dan Mbak Zara nggak usah takut kalau ceritanya akan bocor lah ke teman Mbak Zara atau ke keluarga Mbak Zara. Tenang aja karena di sini hanya kita yang tahu, karena konselor mempunyai asas kerahasiaan ya Mbak ya. Baik, mungkin saya akhiri konseling hari ini. Terima kasih Mbak Zara Terima kasih banyak konseling di sini. Baik, semoga kita bertemu lagi di lain hari, tapi tidak usah dengan masalah ya Mbak ya. Have fun aja. Jauh dulu. Saya duluan ya Mbak. Ya, hati-hati ya Bu.